Saya sepertinya punya info yang valid untuk menjawab kejelasan apakah Fuji dan Pharrell ini pacaran atau settingan saja. Untuk kalian semua yang mau mendengarkan dan siap menghadapi kenyataan, silahkan tonton konten ini hingga selesai. Tapi untuk kalian yang ingin masih tetap berpikir atau berkhayal bahwa Fuji dan Pharrell ini akan terus bersama hingga ke pernikahan, segera akhiri sampai di sini dan mending nonton konten yang lain. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Semakin dicari, semakin ada banyak keanehan yang menunjukkan sepertinya mereka berdua ini memang tidak berpacaran. Ini tertangkap dari beberapa awak media yang datang pada saya dan menceritakan tentang beberapa hal yang ternyata ini sangat mencengangkan. Apa itu? Mari kita bahas. Oke Mas Den, kemarin kan agak lama kelihatan ya datang ke ultahnya Galang. Gimana terkait kehadirannya Pharrell? Kalau boleh diartikan dengan apa yang terjadi sekarang, sepertinya apa yang berawal dari settingan, sesuatu yang profesional, di mana Fuji ini sepertinya di-endorse oleh Pharrell Bramasta agar ya Pharrell ini bisa menjangkau ke lebih banyak orang, dugaannya begitu. Ini tidak kunjung menuju ke sesuatu yang memang jadi nyata di dunia yang sebenarnya, seperti Rizky Bilar dan Lesti. Dan saya pikir itu semua sudah selesai beberapa waktu yang lalu, dan kalaupun kemarin itu datang, saya melihat ini adalah upaya untuk mempertahankan sisa-sisa mungkin pembicaraan atau dengungan yang ada yang masih berharap kalau mereka berdua ini masih bersama. Dan kali ini mungkin tidak profesional dalam artian dibayar atau apa, tapi kita akan tahu bahwa Pharrell saat datang ke sana ini membawa sejumlah bingkisan atau buah tangan. Tandanya gimana? Pengen apakah akan ada jalinan panas batin? Nah, ini tergantung dari netizen, tapi apa yang terjadi di masa lalu ini sepertinya memang sudah ada banyak yang mempercayai kalau mereka ini ya memang profesional saja. Jadi sekarang netizen sepertinya terbelah menjadi dua. Ada yang percaya bahwa mereka memiliki hubungan, ada banyak juga yang mempercayainya mereka ini hanyalah settingan. Tapi saya akan memberikan sebuah pesan di mana kalau ini terlalu dipaksakan, semuanya akan berakhir malah akan berantakan. Terlalu dipaksakan ini karena apakah mereka hanya di satu sisi misalnya Fuji suka Pharrell tapi Pharrellnya tidak merespon seperti itu? Saya melihat sebenarnya yang awal, yang kekaguman itu datangnya malah dari Fuji kepada Pharrell. Nah, Pharrell ini tidak memiliki rasa sama sekali. Nah, tapi setelah akhirnya jalan, ada kecocokan di antara mereka berdua. Tapi kecocokan ini tentu saja tidak akan bisa diverifikasi sampai mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka ini berpasangan. Cuman yang saya lihat bahwa apa yang ada ini juga bisa kita nilai dari kedua orang tuanya. Nah, saat kedua orang tua Fuji ini tidak pernah mengatakan secara langsung, dan mereka ini tidak menjelaskan secara gamblang, alih-alih malah melakukan jawaban-jawaban yang ambigu, ini memperjelas bahwa hubungan antara Fuji dan Pharrell ini bisa dipastikan sebenarnya masih dalam paparan belum menuju ke serius. Dan dengan apa yang terjadi, ini masih akan muncul hal-hal yang kelihatannya akan bersama, tapi sebenarnya itu akan secara mudah bisa disangkal bahwa ini adalah sebuah kedekatan yang bermotif asmara. Nah ini kan terkait kekaguman ya. Fuji dalam wawancara bilang di doorstop, siapa bilang gue tuh pacaran. Nah, ini kan hal yang juga akhirnya menjadi sebuah nasihat untuk kita semua, bahwasanya Fuji sendiri ini seseorang yang memang kalau saya kira itu mungkin kalau bisa dibilang nggak bisa settingan ya betul adanya. Saat bersama dengan Tori kemarin itu, sesuatu yang settingan berakhir dengan sungguhan, itu pun kan kelihatan kalau Fuji ikut menikmati juga. Tapi kalau yang sekarang, ini sepertinya Fuji itu memang menunjukkan secara profesional dia melakukan ini semua. Dan Pharrell ini yang kalau saya pikir itu terlihat memang akhirnya mempergunakan waktu yang sebaik mungkin dari apa yang mungkin diberikan secara profesional untuk lakukan pekerjaannya. Nah, saat Fuji melakukan itu bukan tidak terekam kamera, tapi sebuah bisikan dari awak media yang mendengarkan ada sebuah mungkin kalau saya kira keceplosan atau apapun yang terus kemudian muncul. Ini mungkin tidak bisa diverifikasi secara langsung dan perlu ada orang yang memang mendengarkan secara langsung menceritakan ini. Tapi ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran bahwa raut muka, semua gerak-gerik, dan mereka kan nggak pernah lagi bersama kan akhir-akhir ini. Nah, kalaupun ternyata Pharrell itu datang dan mereka terus kemudian berjumpa, saya pikir ini adalah satu hal yang ada motifnya, yaitu ulang tahun Galang. Nah, ini semua sepertinya digunakan untuk menimbulkan sebuah pertanyaan kepada pemirsa, apakah ini akan berlanjut atau tidak. Dan ukurannya ya dari apa yang orang-orang ini nanti akan lakukan. Kalau pemirsa masih berharap, saya pikir penyandang dana menggelontorkan dana dan ini semua akan bisa berlanjut. Oh, berarti bisa dibilang walaupun keprofesionalan Fuji, tapi dia ada rasa kekaguman, ada rasa harapan.
Ya, kalau seperti itu pasti ada ya. Memandang sosok yang sangat luar biasa, memiliki sebuah bayangan bahwa, wah, yang akan jadi pasangan Farel ini pasti seorang wanita yang akan berbahagia. Tetapi akhirnya kita melihat bahwa ini menuju ke arah yang memang berbeda. Nah ini ketika di Utagala dia bawa bingkisan untuk Gala dan juga keluarganya. Ya itu tadi, saya pikir ini sebenarnya adalah upaya untuk, kebayang ya, saya dulu pernah misalkan datang ke satu artis yang lebih senior, pengennya tuh dia main di konten saya dan sebaliknya. Nah jadi siapa yang punya kebutuhan, dia datang, dia pasti bawa sebuah bingkisan. Bingkisannya ada dua, satu ini memang hadiah, satu lagi kalau saya pikir ucapan terima kasih karena Farel mungkin akan tahu bahwa ini semua pasti akan menjadi konten yang saat ini pun kita bahas kontennya. Tapi motif utamanya dia kenapa sih mungkin masih bisa dibilang puji terus? Ya, saya pikir sebagai seorang wakil rakyat yang memang memiliki, ya dia konstituen dari banyak, kalau saya bilang masyarakat ini tadi, dan kita tahu PAN ini partai yang memang akhirnya berubah, mengajak banyak artis, banyak sekali untuk menggait anak muda. Jadi kalau saya pikir pangsa pasar Fuji ini sangat positif untuk bisa diambil dan akan menjadi pemilih yang akan setia memilih Verrell Bramasta di pencalonan yang berikutnya. Tapi ada gak sih nanti tiba-tiba Pera mungkin dari Nathan tadi ada kebuka hati menjelaskan? Kalau terbuka hatinya, saya kira Farel ini sebenarnya sesosok yang dewasa. Dia bisa saja melihat bahwa dia dan Fuji ini akan cocok dan terus kemudian mereka akan memiliki hubungan. Tapi kalau saya lihat, Farel juga seorang sosok yang tidak akan memaksakan apa yang terjadi kepada Fuji. Dia sosok yang kalau saya pikir tegas kepada kehidupan, tegas kepada dirinya, dan dia tidak ingin memaksakan apapun kecuali jika ternyata orang tersebut memang menginginkan itu untuk terjadi. Berarti ada rasa kekaguman sendiri gak sih dari Farel dan kepada Fuji? Kalau kekaguman ada, tapi untuk memaksakan ini menjadi hubungan yang berakhir dengan asmara, saya pikir enggak. Nah ini setelah keluar tuh Farel nih ketika di doorstop dia happy, bilang gimana ketemu Fuji saya happy. Saya pikir itu kata yang akhirnya dipilih dari banyak kosakata untuk mengatakan sesuatu yang positif, tapi menggambarkan sesuatu yang juga akan bisa diartikan memiliki sebuah hubungan asmara. Padahal, kalaupun nanti ternyata ini harus diingkari atau disangkal, ini sesuatu yang sangat mudah juga untuk disangkal. Jadi kalau saya pikir jika ternyata hubungan di antara mereka ini benar ada, pasti kata-katanya nggak cuma happy. Misalkan seperti kangennya udah hilang, atau ternyata ya kalau kita bilang itu merasa berbunga-bunga, ini satu hal yang ini masih jauh dari kata positif bahwa mereka berdua ini memiliki hubungan dari jawaban yang cuman happy saja itu tadi. Nah ini kan ketika orang tuanya ditanya antara Vena dan Najib Faisal, bahkan mungkin kalau yang lain, ketika ditanya hubungan keduanya nih jawabannya selalu sama. Mungkin ya kita dukung atau jawaban selalu. Iya, jawaban yang ambigu kan. Ini kesannya ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang memang tidak untuk dibagikan agar mereka nggak harus held accountability, mereka harus menjawab atau mempertanggungjawabkan apa yang kemarin itu dia katakan. Jadi ya ini satu jawaban yang sangat bijak karena kalau mereka memang memiliki hubungan, mereka pasti akan bilang ya mari kita doakan sebagai orang tua saya akan mendukung apapun yang dipilih oleh anak saya. Nah di antara Faisal dan Mbak Vena siapa sih yang berharap bahwa ini tuh akan? Saya pikir ya Vena Melinda. Karena Vena melihat harapannya Farel ini bisa segera menikah. Karena ketakutan kalau ternyata ya di kesibukannya sekarang ini akan menyita waktu dan sampai usia nanti lanjut, Farel ini nggak akan menikah. Nah ini yang harus sangat dihati-hati dan kalau ini nggak segera dilakukan, pegang kata-kata saya ini akan jadi sebuah permasalahan. Berarti Fuji ini yang sosok yang tepat bagi Mbak Vena? Saat ini sih iya ya, tapi kalau seandainya dibilang tepat atau tidak, sepertinya Vena Melinda ini memiliki satu calon sendiri. Seseorang yang mungkin kapasitasnya itu lebih mirip kepada Natasha Wilona. Saya lihat seperti itu. Ini yang diharapkan ya dari seorang Vena Melinda. Tapi ada Mbak Vena ini belum ada pilihan selain memang hari ini Fuji ya? Saya kira Vena Melinda nggak akan memilihkan atau menjodohkan ya, karena tahu bahwa anaknya ini memang memiliki keunikan. Dan saya juga melihat bahwa Farel kalau memang sudah mau terhadap sesuatu, dia akan mengejar. Maka saya ingin mengatakan bahwa apapun yang dipilih oleh Farel ini nggak akan karena awalnya dipilihkan Vena Melinda dan terus kemudian Farel ini menyukai, tapi harus seseorang yang memang Farel ini inginkan. Nah ketika bertemu keluarganya antara Farel dan Fuji ini ketemu di dalam, tapi kalau Farel mungkin bisa dibilang kalau dilihat nggak canggung ya, tapi Fuji canggung. Ya itu tadi, maka saya katakan
Semua ini terkuak saat beberapa bulan ke belakang Fuji itu canggung saat berjumpa dengan Pharrell. Fuji mungkin di sini sudah merasa tidak nyaman dengan apapun yang diberitakan oleh orang-orang. Tapi dia harus menjalani sesuatu yang memang dia harus jalani, berakting tidak hanya di film, tapi di dunia nyata. Nah, ini satu hal yang mungkin saja bisa diartikan jika memang apa yang tadi dikatakan itu terjadi. Tapi ya, ini adalah sebuah resiko dari profesi yang memang harus dijalani oleh Fujianti Utami. Dan mungkin setelah ini akan ada apa sih dari sesuatu dari mereka? Apakah tiba-tiba go public? Nggak ada, kalau go public nggak ada. Ini saya pikir menjadi sebuah, kalau saya kira itu bahkan sebuah hal yang akan menentukan hubungan mereka ini lanjut atau tidak. Tapi saya sanksikan ini akan menjadi ke arah asmara. Oke, asmara. Berarti kedepannya ada harapan itu ya, bukan asmara? Oh enggak. Saya melihat kecil sekali. Kecil. Bahkan hampir nggak ada. Oh, hampir gak ada. 5% kali. Saya pikir enggak, lebih kecil lagi. Terakhir mungkin pesannya apa sih dari Mas Jen mungkin terkait sama keduanya ini kan masih ramai perbincangan? Saya pikir ya apapun itu mengandung resiko. Jika ini dipilih, maka jalani dengan profesional. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Fuji merasa jengah dan sebagainya, merasa tidak nyaman, harapannya di sini, ya mungkin ini baiknya segera diakhiri, atau jika tidak, ya mulailah untuk berakting dengan lebih baik lagi. Tapi jika ternyata hubungan ini, walaupun persentasenya kecil bisa mengarah ke sana, ya kenapa enggak untuk dilakukan? Karena seperti saya bilang di konten-konten sebelumnya, sampai akhirnya saya merasa sedih juga. Ternyata settingannya belum menuju ke arah yang sesungguhnya, mereka sebenarnya cocok. Dan jika disandingkan, ini akan jadi pasangan yang sangat luar biasa. Apakah kalian juga merasa bahwa hubungan kalian tidak akan berakhir dengan pernikahan atau hal-hal yang berakhir membuat kalian ini bersama untuk selamanya? Silakan hubungi nomor di bawah sini dan izinkan saya untuk membacakan kartu yang siapa tahu akan bisa menunjukkan ke arah mana hubungan kalian akan benar-benar. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.